Selamat pagi, jumpa lagi dengan Sabda Siap Saji tanggal 27 Juni hari Sabtu tahun 2020. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandangan-Mu tercurah pada setiap orang yang remuk dalam hatinya. Aku percaya akan belas kasih dan kepedulian-Mu. Maka hanya padamu aku terus berharap akan belas kasihan-Mu juga kepadaku yang lemah ini. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu berkata kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu Yesus heran dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu sendiri akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan wanita itu, lalu lenyaplah demamnya. Wanita itu lalu bangun dan melayani Yesus. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah sabda yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, "Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, Yesus bercerita tentang pengalaman kita sehari-hari. Rasanya sedih kalau anak kita sakit. Apalagi pada masa COVID ini. Anak kita batuk-batuk disangkanya kena COVID, padahal batuk biasa. Mau dibawa ke rumah sakit, pikir-pikir, jangan sampai nanti tertular COVID-19. Ada seorang perwira dalam Injil pada hari ini kita dengar betapa imannya yang kokoh dan kuat dan teguh, berani luar biasa. Dia bukan orang Israel, dia datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa apa yang diharapkan akan terjadi. Maka ia datang dengan segala kerendahan hati. Setelah dia berjumpa dengan Yesus, Yesus akan datang ke rumahnya. Lalu apa yang disampaikan? Tidak perlulah, biarlah berkata saja, aku percaya dia akan sembuh. Inilah kerendahan hati seorang perwira yang digambarkan dengan sistem komando seorang perwira, atasan bawahan. Kalau mengatakan A, maka yang bawahnya akan mengatakan A dan seterusnya. Yesus telah memberikan kepadanya pencerahan karena apa? Pertama, imannya yang teguh dan kokoh. Kedua, kerendahan hatinya. Yang kedua, Yesus juga menyembuhkan orang ibu mertua Petrus yang sakit demam. Dia mengunjungi ibu Petrus. Kenapa? Menjalin relasi sosial. Inilah kelebihan Yesus. Sambil jalan, dia juga melakukan hal-hal sosial. Merekatkan diri dengan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Dan kita perlu belajar dalam pelayanan ini tanpa memperhitungkan segala hal. Kadang kita memperhitungkan siapakah orang yang dilayani. Tetapi bagi Yesus siapa saja, yang penting hatinya yang tulus dan polos, itulah yang akan dibantu. Maka mari datang kepada Yesus kalau kita sakit. Tidak usah ragu-ragu, Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga Tuhan memberkati.